kita memperkatakan iman kita. Saya katakan kepada saudara, saya berdiri pagi hari ini di tempat yang juga karena saya memperkatakan iman. Amin, saudaraku. Saya percaya saudara yang kasih perkataan iman itu sangat berkuasa, saudaraku. Nah, apapun yang tidak mungkin, saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan membangkitkan tubuh kita. Ketika kita perkatakannya, saudaraku, maka segala kekuatan surga dengan iman kita memperkatakannya, kekuatan daripada Tuhan mengalir dan datang kepada kita, sehingga kita, saudara yang kasih, menerimanya. Amin. Haleluya. Beberapa poin sudah kita lewati, poin 1 sampai poin 6, dan hari ini kita masuk pada poin yang ke-7, yaitu iman yang kuat memperkatakan berkat atas dirinya juga. Haleluya. Haleluya. Adakah saudara berkemenangan pagi hari ini? Katakan, saya menerima kemenangan saya. Saya disembuhkan. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saya. Saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Itulah memperkatakan berkat bagi diri kita. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi kita tidak memperkatakannya pada orang lain. Kita juga tidak hanya memperkatakannya, saudaraku, pada hal-hal kepentingan kita, tetapi kita memberkati diri kita. Amin. Haleluya. Dan kita membuka firman Tuhan Matius 5 ayat 1 sampai 2. Ini firman Tuhan sangat populer, semua orang, saudara yang kasih, ketika mendengar ini, saudaraku, oh sangat diberkati. Tapi kita mau tahu, saudara yang kasih, seperti apakah Tuhan mau di dalam hidup kita. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Amin. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan baca yang genap. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia turun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, berbahagialah orang yang bersuka, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan udara, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sama-sama bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Amin. Nah, firman Tuhan berkata luar biasa dan sangat populer ayat dalam firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sebagai pengkhotbah yang sangat luar biasa berterus terang menyampaikan langsung bagi semua orang yang mendengarkannya pada waktu itu, dan hari ini bagi kita yang ada di sini. Amin. Yang bisa mendengarkan. Amin, saudaraku. Saat Tuhan Yesus ada di bukit bersama dengan murid-muridnya. Ayat 3 sampai 12, saudaraku, saya akan bacakan sekali lagi kepada saudara lebih memperjelas. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab dengan demikian, saya ulangi, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan Yesus menekankan kepada kita yang mendengarkannya agar sumber kebahagiaan kita itu harus kita letakkan selalu pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Sehingga akan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita prediksi, kita tidak menjadi
lemah dan kehilangan kebahagiaan. Haleluya. Karena kita telah menempatkan hidup kita dan bahagia kita, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang semu dari dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang diberikan Tuhan dari sorga. Amin, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, ucapan bahagia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini, saudara-saudara, karena kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan dia, saudaraku, bergantung kepada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita prediksi atau kita tidak duga-duga bisa terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kita tak menyangka tetapi hal itu terjadi. Contohnya kita berharap nilai kita A tetapi datangnya nilainya C. Nah, bukan karena kita kurang belajar, kita merasa kita sudah belajar. Amin, saudaraku yang masih mahasiswa. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang lain lagi. Ketika kita berharap nanti aku tamat, aku bisa kuliah, aku bisa kerja, dan aku akan melakukan ini dan itu. Nah, saudara yang kasih, tetapi ternyata kita sudah melamar ke sana, melamar ke sini, belum juga dapat pekerjaan. Nah, hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak terduga oleh kita di dalam kehidupan kita sering terjadi. Oh, nanti umur sekian aku mau menikah. Tetapi bukan hanya menikah, saudaraku, ketemu pacar pun belum. Haleluya. Dan banyak lagi, saudara yang kasih, ketika kita mau beli ini, mau beli itu, ternyata ada sesuatu yang lebih penting. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita tidak ada yang bisa memprediksinya sehingga semua tepat seperti yang kita mau. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mengatakan, letakkanlah bahagia kita. Saudaraku, kebahagiaan kita tidak tergantung kepada apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kebahagiaan kita selalu tergantung kepada apa kata firman. Amin. Haleluya. Kebahagiaan yang sejati kebahagiaan yang sejati hanya ditemukan di dalam kehidupan yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkenan akan kita saat kita mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita, dan itulah yang penting membawakan kebahagiaan bagi kita, bagi saya dan saudara. Haleluya. Nah, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, itu adalah kebahagiaan. Amin, saudaraku. Karena walaupun banyak orang memberikan jempol kepada kita, hebat kau, kau memang sangat luar biasa, kau punya potensi luar biasa, kau cantik, kau ganteng, kau memang luar biasa dalam pekerjaan, petani dan lain sebagainya, pemujian orang hebat dan segalanya lah. Saudara yang kasih jempol semuanya, mungkin di media sosial semuanya jempol, datang saudara yang kasih komentar-komentar orang hebat dan lain sebagainya. Saudara ini, tapi kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, sama sekali tidak ada nilainya untuk sorga. Adakah saudara mengerti maksud saya? Nah, tetapi apa yang penting, saudara yang kasih, mungkin tidak ada orang memberikan jempol kepada kita, tidak ada mengacungkan jempol kepada kita. Amin, saudaraku. Mungkin juga tidak ada sama sekali, tidak ada pujian. Ketika kita membuat status, orang like-nya pun jarang. Haleluya. Nah, mungkin juga saudara yang kasih, kita tidak terkenal, tidak ada lah saudara yang kasih Tuhan, ya, piagam-piagam penghargaan yang pernah kita dapat. Amin, saudaraku. Tetapi saudara yang kasih, satu hari ketika Tuhan berkenan akan hidup kita, itulah kebahagiaan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya yang perlu kita cari kebahagiaan di dalam Tuhan, yaitu perkenanan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ayat 3 berkata, saudara, saya akan bacakan pada ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Seperti apakah itu? Kemiskinan yang Tuhan maksudkan bukan kemiskinan badani atau materi yang dalam penilaian dunia, melainkan yang dimaksudkan adalah kita sadari kita hidup karena Tuhan melayakkan kehidupan bagi kita. Haleluya. Itu sebabnya kita bisa berbahagia dengan bersyukur selalu dalam keberadaan kita, entah kita punya uang atau tidak punya uang, karena uang bukan nilai kebahagiaan anak-anak Tuhan. Haleluya. Bukan pula kita harus miskin supaya Tuhan berkenan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Jadi bagaimana kalau gitu miskin-miskin asal bahagia sama Tuhan? Bukan pula kita harus miskin supaya Tuhan berkenan. Artinya kebahagiaan hidup kita gantungkan pada perkenanan Tuhan akan hidup kita.
Jadi tidak tergantung pada banyak uang atau tidak banyak uang. Amin. Ketenaran, kedudukan, banyak uang dan harta itu tidak salah, tapi tidak itu sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan. Ada amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saudara sudah diselamatkan, itu kebahagiaan sejati. Maka apa yang harus kita cari? Perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara. Ada perjuangan ketika kita mau mencari perkenanan Tuhan. Karena seperti minggu lalu saya katakan, bahkan 2 minggu yang lalu, tidak banyak orang akan mensupport kita atau mendukung kita. Tidak banyak orang, saudara yang kasih, akan memberikan saudaraku perkataan-perkataan yang membangun dan bagikan kita, saudara-saudara, ketika kita mau mencari perkenanan Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada saudara, kita meletakkan kebahagiaan kita, saudaraku, hati kita sukacita, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap saudaraku bersyukur, saudara yang kasih, itu karena Tuhan sumbernya. Amin. Walau hal-hal yang kita hadapi dalam hidup kita kelihatannya tidak mungkin untuk berbahagia, tidak mungkin untuk bersukacita, tidak mungkin untuk melayani Tuhan dengan senang hati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi karena firman Tuhan sumber sukacita kita, saudaraku, kita tidak meletakkannya saat kita ada uang. Saya katakan pada saudara, kalau orang dunia ini ketika banyak uang, bolehlah saudaraku, ya, bisa dikatakan dia bergemar, bersukacita, oh makan sana makan sini, semua pada diposting. Nah saudaraku, tetapi ketika nggak punya uang, nggak pernah muncul di dunia maya, atau saudara kan bikin statusnya semuanya pada mengeluh-mengeluh. Nah itu orang dunia. Anak-anak Tuhan tidak demikian. Loh, kurang amin ya. Anak-anak Tuhan sukacitanya di dalam Tuhan. Haleluya. Orang-orang lain tidak perlu tahu apakah saudara punya uang atau tidak punya uang. Aminnya lemah kali. Saudara tidak perlu tahu ketika dompet saya penuh atau dompet saya kosong. Haleluya. Nah ketika saya berkorban di depan ini, saudara tidak memikirkan dompet saya. Saudara mendengar firman Tuhan baik-baik dan saudara diberkati. Amin. Demikian juga hidup kita. Haleluya. Nah jadi sukacita kita melayani Tuhan itu, saudara, kebahagiaan di dalam Tuhan itu tidak pada saudara yang ada atau harta benda. Bukan berarti kalau begitu biar kita miskin-miskin, nggak apa-apa, yang penting kita berkenan sama Tuhan. Saya mau katakan pada saudara, banyak orang miskin tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia lapar, dia mencuri, saudaraku. Karena dia lapar, saudara yang kasih, akhirnya dia mengambil makanan orang atau buah-buahan orang, atau saudara yang kasih Tuhan, dia melakukan apa saja, pencurian, bahkan kesadisan terjadi. Ketika perutnya lapar, dia bisa merampok, bisa melakukan hal-hal, saudara yang kasih Tuhan, yang tidak baik. Haleluya. Nah jadi bukan kemiskinan lambang orang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan di sini bukan ukuran materi, bukan ukuran badani, tetapi yang dimaksudkan Tuhan di sini kebahagiaan kita itu tidak tergantung pada situasi. Kebahagiaan kita ada di dalam Yesus. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mau berbahagia, kebahagiaan dalam Yesus, karena kita bisa menikmati hidup kita dalam setiap keadaan kita, karena Tuhan Yesus sumber kebahagiaan kita yang sejati. Itulah dia. Amin. Haleluya. Ayat yang keempat berkata, saudara yang kasih, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dikatakan Alkitab, duka cita yang Tuhan maksudkan bukan hal kematian, tapi kita merasa kita terhina karena kita tidak terhormat oleh penghargaan dunia ini. Maka Tuhanlah penghibur sejati yang selalu menghargai kita dalam keadaan apapun kita. Itulah kebahagiaan sejati. Amin. Nah ada banyak orang, saudara yang kasih, kenapa dia yang kok lebih hebat dari aku. Ada banyak orang-orang dunia ini mengejar begitu luar biasa supaya dia dihormati. Gak peduli orang lain semua disingkirkan, gak peduli orang lain semuanya dipijak. Saudara yang kasih, orang lain semuanya tersakiti supaya dia terhormat. Itu yang dilakukan banyak, saudara yang kasih, orang-orang dunia. Tapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Walau kita, saudara, mungkin tidak pernah, saudaraku, dihargai, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan pelayanan kita sudah mengerjakan pekerjaan kita, tapi gak pernah dihormati, gak pernah dibanggakan. Saudara yang kasih Tuhan, kita merasa
Apa saya katakan? Iya. Ya jangan langsung saudaraku, kenapa? Karena Tuhan penghimpun sejati kita. Tuhan bisa mengangkat kita pada waktu yang kita tidak duga. Dan yang paling penting kita tahu, biarpun orang lain atau dunia ini sama sekali tidak menghargai kita, ingat keadaan kita yang bagaimanapun selalu berharga bagi Tuhan. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ketika kita punya uang, nggak punya uang, punya jabatan, nggak punya jabatan, kaya, miskin, keadaan lemah, keadaan kuat, keadaan bagaimanapun, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Nggak perlu kita ikut-ikutan, saudara, dengan perkara-perkara dunia ini. Amin, saudara. Haleluya. Tidak perlu siklus, tidak perlu kita mengasihani diri kita lalu kita berduka cita sampai tidak mau melayani, tidak mau ibadah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku, sampai kita meninggalkan pelayanan atau bahkan saudaraku kita merasa karena kita tidak dihormati, tidak dihargai, lalu kita saudaraku tidak melakukan kewajiban ibadah kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, tidak ada masalah dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Itulah kebahagiaan kita yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Haleluya. Yang kelima, ayat kelima berkata, saudaraku, haleluya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow. Seperti apakah orang yang lemah lembut itu? Lemah lembut artinya tidak mengeraskan hati dan tidak membela diri sendiri, maka akan mewarisi bumi. Kelemah lembutan hati yang membuat kita bisa merendahkan hati, dan dengan orang rendah hati pasti selalu diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang di bumi. Karena orang yang lembut hati selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan uang, kedudukan, kekuatannya sendiri, dan itulah kebahagiaan. Amin. Orang yang lemah lembut bukan berarti gemulai, saudaraku, jangan. Tidak boleh begitu, bukan begitu. Hatinya lembut. Amin. Hatinya lembut. Kalau hati kita lembut, saudaraku, maka walaupun saudara yang kasih mungkin suara kita keras, tapi nadanya tidak kasar. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah yang dimaksudkan dengan lemah lembut. Lemah lembut itu ada pun kita merasa pun diri kita itu benar, kita nggak perlu bilang, aku yang benar ya, kau yang salah. Amin. Haleluya, saudaraku. Kita nggak perlu mempertahankan kebenaran kita. Orang yang lembut hati itu, ia rendah hati. Benar pun dia nggak menonjolkan diri. Haleluya. Amin, saudaraku. Karena dia tahu pengangkatan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ia meletakkan bahagianya ketika ia diangkat, ketika hidupnya direndahkan, saudaraku. Ia tetap percaya bahwa Tuhan, saudaraku, memperhatikan dia, dan kebahagiaan dia ketika ia percaya kepada Tuhan. Amin. Dan orang yang rendah hati itu, saudara yang kasih, kemanapun bisa tampil. Amin. Setiap orang bisa, saudara yang kasih, menerimanya. Maka dikatakan dia akan memiliki bumi karena tidak ada musuh. Dimanapun kita bisa, saudaraku. Haleluya. Coba perhatikan kalau orang yang sombong, bicaranya tinggi, saudara-saudara, haleluya. Nah, saudara yang kasih, nggak banyak temannya. Nah, itu pun mesti disogok-sogok, saudara, haleluya. Tapi orang yang rendah hati nggak pakai sogok, saudaraku. Orang pasti ngikuti dari belakang. Haleluya. Nah, itulah yang dikatakan ia bisa dimanapun, maka ia memiliki bumi. Amin. Nah, hendaknya saudara dan saya kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati itu yaitu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak mengandalkan kedudukannya, tidak mengandalkan keuangannya. Aku kok yang berkuasa, aku kok kemarin yang ngasih uang dia, aku kok yang ngasih begini. Nah, berkuasa, saudaraku. Orang yang rendah hati kalau dia memberi pun, kalau dia saudara yang kasih punya kedudukan pun, tapi ia tetap bisa menyapa semua orang, dan tetap bisa saudara yang kasih masuk kepada setiap pribadi orang. Tidak hanya tertentu temannya yang ngebela-ngebelain dia. Haleluya. Nah, mari lembut hati.
hati. Kalau selama ini kita masih berusaha bela diri, aku yang benar, kau yang salah, dan saudaraku berarti belum lembut hati kita. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau lembut hati. 1, 2, 3 ya. Tuhan, aku mau lembut hati. Nah, terimalah kelemah lembutan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan dalam khotbah di bukit ini, ya saudaraku, pada ayat yang ke-6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan firman Tuhan dan selalu mencari kebenaran dan firman Tuhan, dan orang yang mencari Tuhan pasti menemukan kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memuaskannya, dan itulah kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kalau kita, karena firman Tuhan berkata carilah maka kamu akan mendapat. Kalau kita cari uang pasti kita dapat. Kalau kita cari saudaraku pekerjaan kita pasti dapat. Cari nilai baik pasti. Cari ketenaran pasti dapat. Apapun yang kita cari kita dapat. Amin saudaraku. Haleluya. Nah kalau saudara fokus cari jodoh pasti dapat saudaraku. Entah jodoh yang bagaimana. Kalau sudah sampai seperti ibadah pemuda kemarin saya katakan, tidak peduli yang lain, yang jelas saudaraku, dia fokus cari jodohnya, ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka dia pasti dapat. Entah itu kehendak Tuhan, entah itu gak kehendak Tuhan, yang jelas pasti dapat jodoh. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, entah jalannya benar atau jalannya tidak benar, yang jelas yang kita cari pasti kita dapat. Amin saudaraku. Nah tetapi apa dikatakan firman Tuhan, orang yang haus akan firman Tuhan. Kalau saya haus, saya pasti biar tengah malam saya pasti cari minuman. Amin saudaraku. Haleluya. Nah kalau air minum saya habis, saya pergi ke bawah, saya cari minuman, saya pasti minum. Amin saudaraku. Haleluya. Ini bukan soal haus akan badani, saudara yang kasih haus dan lapar akan makanan dan minuman, bukan. Maksudnya haus akan kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan. Maka ketika kita berdoa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan itu saudaraku dekat kepada kita yang mencari Dia. Ya saudaraku, ketika kita berdoa kepadanya, hidupku adalah aku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Segenap hidupku persembahan. Jadi saudara, kalau kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, ya kerinduan kita sama Tuhan itu, saudara, hidup kita ini hanya untuk menyembah Tuhan. Maka ketika kita datang pada Tuhan, saudaraku, Tuhan menjumpai kita dalam doa kita. Amin. Saudaraku, ada banyak orang berdoa tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang Daniel. Dia berdoa tiap hari, dia jumpai Tuhan. Dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Maka walaupun dia harus menghadapi ancaman maut, saudaraku, lubang singa yang ganas, semua singa-singa di sana, saudaraku, begitu ganas, dia percaya ketika ia berdoa, saudaraku, maka Tuhan menjaga dia. Nah tentunya Tuhan bicara kepadanya, Daniel, tidak perlu kau takut, aku ada di lubang singa itu. Amin. Haleluya. Kenapa dia tidak perlu takut? Nah saudaraku, dari perkataan Raja Darius berkata, Allahmu yang kau sembah itu, maka ia akan melepaskan engkau. Amin saudaraku. Maka apa jawaban Daniel? Saudaraku, Tuhan yang aku sembah, aku tidak bersalah kepadanya dan kepada Raja. Ia yang melepaskan, mengirim malaikatnya. Jadi karena ia, saudara yang kasih percaya, setiap hari yang jumpai di dalam doanya, ia tahu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana tidak kehendak Tuhan. Mana yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun saya katakan minggu yang lalu, saudara yang kasih, sebenarnya dia bisa mohon belas kasihan Raja, karena Raja ini mengasihinya. Atau bisa membatalkan, saudaraku, sebelum membuat surat itu dia datangi Raja. Tapi ia tidak melakukan hal itu, karena dia tahu Tuhan yang dia sembah kuasanya lebih besar daripada kedudukan Raja. Loh, kok gak ada amin? Haleluya. Nah kalau dosen saudara bermasalah dengan nilai saudara, nah kalau atasan saudara bermasalah dengan karir saudara, haleluya, keluarga saudara bermasalah dengan ibadah atau dengan keuangan atau dengan hubungan saudara,
yang harus kita lakukan? Apa kita menyerang mereka, memaksakan dia harus mengerti? Apa kau tidak mengerti? Aku harus begini, aku harus begini. Oh, dosen harus mengerti, saya belajar, saya begini. Tidak, saudaraku. Haleluya. Kalau seorang pegawai di kantor ketika terlambat dan saudaraku atasannya mendisiplin dia atau memotong gajinya, seorang ibu saudara yang kasih mengurus rumah tangganya dan mengurus suaminya, dia tidak perlu bela dirinya dengan berkata, Bapak atasan ya, kau tidak tahu ya Pak Bos ya, kalau aku harus mengurus suamiku dulu, mengurus anakku dulu baru aku ke kantor. Demi memberikan mereka makan makanya aku bekerja, kasihanilah aku. Tidak demikian. Amin. Itu sebabnya aku terlambat. Tidak demikian, saudaraku. Apa yang harus kita buat? Kita berdoa, Tuhan memberi hikmat. Amin. Amin. Nah, saudara yang kasih pembelaan diri membuat kita menjadi keras hati. Apa saya katakan? Pembelaan diri membuat kita keras. Karena kita akan selalu merasa diri kita benar. Hanya kita yang benar. Kalau seorang ibu rumah tangga membela dirinya di hadapan bosnya atau majikannya atau kepala di kantornya atau apalah, saya katakan saudara yang kasih ya, kau tidak tahu betapa sibuknya jadi ibu rumah tangga itu. Tapi demi makan anak dan suamiku aku bekerja. Tidak jadi dia bekerja di kantor itu. Dipecat dia kalau dia bela diri. Amin, saudaraku. Haleluya. Maka bosnya akan berkata, emang urusan aku rumah tanggamu? Emang urusan aku mesti tahu kau nyuci masaknya trika ngepel? Emang urusan aku kau mesti menyuapi anakmu? Kalau begitu aku nggak bisa bekerja di kantorku. Amin, saudara. Haleluya. Nah, makanya saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membela diri, kita merasa benarnya yang kita lakukan itu betulnya. Kalau seorang ibu mengutarakan apa yang dia lakukan sehingga dia terlambat di kantor. Haleluya. Tetapi tidak perlu membawa pembelaan. Salah tetap salah. Kantor yang tempat saudara bekerja tidak bisa kompromi dengan pekerjaan rumah saudara. Begitu juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, kau lihatlah, oh Tuhan dia itu yang melakukannya, dia begini, dia begitu, dia begini, dia semua orang salah. Hanya aku yang benar Tuhan. Masa kau nggak bela aku? Haleluya, saudaraku. Itu hanya membawa kekerasan hati di dalam hidup kita, saudaraku. Akhirnya kita tidak bisa menerima orang lain. Ya, kita nggak bisa, saudara, melihat kekurangan orang lain. Kita hanya bisa menilai orang lain. Oh, dia salah. Aku kok nggak melakukan itu. Mari lembut hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, mari kita semuanya haus akan Tuhan, mencari Tuhan itu sampai kita mendapatkannya. Amin. Jangan hanya sekedar, saudara yang kasih, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan dan selalu mencari kehendak Tuhan dan firman Tuhan, dan orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memuaskannya. Dan itulah kebahagiaan anak-anak Tuhan, itu kebahagiaan saya dan kebahagiaan saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu gak bisa disamakan dengan hubungan dengan siapapun. Amin, saudaraku. Sebaik-baiknya orang pada kita gak bisa kita samakan dia dengan Tuhan. Itu sebabnya Daniel, baik pun raja, dia tidak bisa samakan kebaikan Tuhan dengan kebaikan raja. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-7 berkata, saudara kasih Tuhan, saya bacakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kita anak-anak Tuhan harus murah hati, tidak pelit dan tidak kikir, baik untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, demikian juga untuk semua orang. Orang yang murah hati akan selalu mendapat kemurahan. Harta tidak disimpan untuk diri sendiri, tapi bisa berbagi, karena lebih berbahagia jika kita memberi. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau kita banyak uang harta kita simpan untuk diri kita. Saudaraku, itu kehidupan yang sangat malang. Nah, kalau kita nggak banyak pun, tapi kita bisa berbagi, saudaraku, itu kebahagiaan. Karena Alkitab berkata, lebih berbahagia yang kita memberi. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi anak-anak Tuhan harus murah hati, karena Bapa di surga juga murah hati. Tuhan kita Tuhan yang murah hati. Murah hati artinya tidak pelit, tidak pakai perhitungan. Saudara yang kasih Tuhan yang berkata, oh si Ando dulu memperlakukan ini kepadaku, nah sekarang dia bikin lagi. Murah hati bukan hanya soal memberi uang. Amin, saudaraku. Murah hati artinya saudara yang kasih kita memberi kasih. Murah hati mengampuni orang lain. Ketika kita diselamatkan
kita. Coba kalau orang kita sakit hati kepada perkataan orang lain atau perbuatan orang lain, yang sakit hati, yang sakit itu siapa? Kita. Orang itu mungkin gak lupa. Amin, saudaraku. Haleluya. Dari kapan kita udah lahir baru, kita mulai melepaskan pengampunan, itu murah hati. Amin. Murah hati kepada semua orang. Itu Alkitab mengatakan. Haleluya. Karena orang yang murah hati akan selalu mendapat kemurahan. Amin, saudaraku. Ayat 8 berkata lagi bahwa korban di bukit ini menjadi ucapan bahagia bagi kita semua. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, ini luar biasa. Amin. Anak-anak Tuhan selalu membersihkan hati dengan firman Tuhan, karena hanya orang yang suci hatinya bisa melihat Tuhan, dan itulah kebahagiaan yang kita nantikan. Kapan kita melihat Tuhan? Kapan kita bertemu dengan Tuhan? Amin, saudaraku. Kondisi dan situasi kita dengan pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, membuat kita, saudara yang kasih, berwaspada. Lebih tinggi tingkat kewaspadaan kita di saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi bukan berarti kalau begitu kita sudah berjaga-jaga full ya, saudaraku, terhadap diri kita, atau saudara yang sudah siaga satu terhadap diri kita. Sering juga ya kita lupa. Amin, saudaraku. Pas kita menikmatinya, kita lupa, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah mau datang. Nah, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, saudara yang kasih, kalau kita memiliki hati yang suci, itu penantian kita pasti bertemu Tuhan. Ada yang rindu bertemu Tuhan? Saudara, saya rindu bertemu dengan Yesus. Saya rindu memandang wajahnya. Saya pernah berjalan dalam dunia yang parah. Saya rindu bertemu dengan Dia. Nah, saudara, sebenarnya apapun hidup kita berjalan di dunia ini, kalau belum waktunya Tuhan manggil kita nggak bisa tinggalkan dunia ini. Tetapi itu kerinduan kita. Rindu bertemu dengan Tuhan, memandang wajahnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena saya mau katakan pada saudara, kalau di dunia ini ada seseorang yang mengasihi kita, saudaraku, kita rindu selalu saudara yang kasih itu bersama dengan dia, melihat wajahnya, menikmati kasihnya. Amin. Nah, itu di dunia ini, itu kasih dunia. Bisa sebentar lagi kalau dia gak suka sama kita, dia buang kita. Haleluya. Nah, saudara, tetapi Tuhan kita gak pernah membuang kita. Apapun keadaan kita, dia selalu mengasihi kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, Tuhan yang penuh kemuliaan itu, kita ingin bertemu dengan Dia. Saya rindu bertemu dengan Dia. Saya percaya, saudara, satu hari kita semua akan melihat wajahnya, betapa Ia sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Betapa Ia sangat mengasihi saya dan saudara. Ya, itulah yang menjadi kerinduan kita semuanya, saudaraku. Sehingga hidup kita benar-benar, walaupun kita mengalami kepenatan di dunia ini, walaupun kita mengalami banyak masalah di dunia ini, tapi kita tahu, saudara yang kasih, bertemu dengan Tuhan satu hari akan memberikan penghiburan sejati, seakan kita tidak pernah punya masalah. Amin. Dikatakan firman Tuhan, saudara yang kasih, jadi kita harus sadar bahwa orang yang bisa melihat Tuhan kelak adalah orang yang suci hatinya, bukan orang yang tenar dan kaya atau orang yang terhormat di bumi dan lain sebagainya, tapi yang suci hatinya. Nah, saudara, tiap hari, saudara yang kasih, sama seperti badan kita ini, tiap hari kita mandi dengan sabun, saudara, tiap hari. Kalau tidak ada air, saudara yang kasih Tuhan, yang saya katakan, saudara yang kasih, seperti kami, saudaraku di pastori, saudara yang kasih, kalau tidak ada air, ayo kita angkat air. Amin, saudaraku, ya, mandi ke uluna kan, kalau tidak ada air, kalau nggak dibeli. Amin, saudara, haleluya. Saudara yang kasih, dari mana aliran itu, air itu kita beli, kenapa? Saudara, supaya kita bisa mandi dan bersih. Ada usaha kita, amin, saudaraku. Karena gak bisa kita dimandikan dengan keringat, gak bisa kita dimandikan dengan udara lalu olahraga. Oh, biar bersih badanku datang keringatku, tidak. Harus cari air. Udah pun kita keringatan, tetap cari air. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kita juga gak bisa dibersihkan badan kita ini. Oh, biarlah aku bersih badanku ini, cuci mata, cuci badan aku,
gantilah bajuku, aku mau beli baju baru, juga nggak bisa membersihkan bau badan kita. Ketika kita tidak mandi 1 minggu, biar baju kita seharga apapun kita pakai di badan kita ini, terasa dia. Bukan bau baju baru, saudaraku, terasa bau badan. Apalagi saudara yang kasih para pria, saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Nah, saudara yang kasih, kadang-kadang saya bilang orang pria, pergi mandi sana, apa kau belum mandi kau? Haleluya, kalau dia sudah beringat olahraga, haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena air satu-satunya bisa membersihkan kita. Demikian juga hati kita ini satu-satunya bisa membersihkan firman Tuhan. Bukan ketenaran, bukan uang banyak, bukan kedudukan, bukan saudara yang kasih Tuhan. Oh, segala macam bentuk-bentuk saudara yang kebanggaan dunia ini, bukan. Jadi apa yang menjamin kita untuk bisa masuk surga? Yaitu hati kita yang suci. Kapan kita bisa bertemu Tuhan? Kapan hati kita ini sudah suci selalu. Amin. Haleluya. Apakah saudara merindukan Tuhan semuanya? Amin. Saudaraku, satu hari, saudaraku, kita akan melihat Tuhan yang berkata, sahabat hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, kita memandang Tuhan kita. Tahu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, penuh kemuliaan. Di surga tidak perlu lampu, saudara yang kasih Tuhan, karena kemuliaan Tuhan itu menerangi seluruh kerajaan surga, kerajaan Yerusalem baru itu. Amin, saudaraku, haleluya. Dan saudara yang kasih Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Saudara-saudara, begitulah terangnya, lebih terang daripada terang hari. Amin, saudaraku, haleluya. Dan saudara yang kasih Tuhan, karena itu apa yang menjadi kerinduan kita, walaupun kita mengalami banyak rintangan, tantangan dalam kehidupan kita, saudaraku, tekadkan hati kita, kita percaya dengan iman, kita perkatakannya, saya percaya satu hari yang menjadi kerinduan saya akan temukan, yaitu bertemu dengan Tuhan. Amin. Tiap hari hati kita dibersihkan firman Tuhan. Tiap hari saya topang tangan kepala saya, Tuhan kuduskan pikiran saya. Jangan saya memikirkan negatif, jangan saya menyimpan kemarahan, jangan saya menyimpan pikiran-pikiran yang kotor, jangan saya menyimpan perkataan-perkataan yang sia-sia dari orang lain, jangan saya mengingat-ingat kehidupan orang lain yang tidak menjadi berkat. Tuhan, tolong saya tiap hari topang tangan kepala saya. Saya, saudara, percaya, saudara, kasih tiap hari saya minta, saudaraku, saraf-saraf otak saya ini pun memikirkan hal yang baik, walaupun sering saudaraku saya takut menyuntikkan hal yang negatif. Kau nggak lihat itu, kondisinya seperti ini. Kau nggak lihat itu, begini keadaannya. Nanti begini, kata setan, saudaraku. Kerap kali saudara yang kasih saya jegal sekali untuk memikirkannya, saudaraku. Haleluya. Bahkan saudara, hal-hal yang tidak pantas dalam pemikiran kita ini pun disuntikkan setan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hal-hal yang tidak wajar untuk kita pikirkan pun disuntikkan oleh setan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita minta pengudusan darah Tuhan setiap hari, setiap saat, sama seperti tubuh kita ini. Amin, saudaraku, haleluya. Nah, kita sudah mandi pagi-pagi, tapi nanti saudaraku malam atau sore, saudara yang kasih Tuhan, setelah kita beraktivitas, saudaraku, kita pengen mandi lagi. Padahal kita, saudaraku, tidak banyak kemana-mana. Atau saudara yang sudah tahankan, gak apa-apa, paling 1 malam aja kita tahan. Besok saudara yang kasih kita pengen mandi, kalau nggak mandi nggak siap rasanya. Kenapa? Karena di mana-mana ada polusi, di mana-mana saudaraku ada saudara yang kasih bakteri-bakteri yang datang ke tubuh kita ini. Saudara yang kasih Tuhan yang membuat kita tidak nyaman. Amin, saudaraku, haleluya. Dan kita nggak bisa bilang, oh aku kok tinggal di gereja aja. Ya seperti saya katakan, saya tinggal di kamar aja kok, nggak kemana-mana. Ya paling cukup turun ke gereja, turun ke pastori, pergi ke samping makan dan lain sebagainya. Nah, saudaranya cuma di situ, lingkungan gerbang saudara, jalan-jalan ke sana, kalau ke belakang ke tempat olahraga jalan-jalan. Nggak ada bertemu dengan siapapun. Artinya saudara tidak bertemu ke sana ke sini di tempat orang banyak. Hanya orang lewat di depan gereja saja, di belakang. Nah, tapi kenapa kita keringatan? Kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus membersihkan diri? Saudara kasih, karena udara yang ada yang di dalam tubuh kita yang datang, atau bisa dikatakan yang beradaptasi dengan kita ini, tidak bisa kita netralisir. Amin, haleluya. Nah, kita nggak bisa bilang, nggak bisa udara yang jorok-jorok yang bisa datang ke sini, nggak bisa. Saya tutup pun pintu kamar saya, nggak pun saya keluar kamar, saudaraku, saya cukup melihat dari jendela saya, saudara yang kasih Tuhan, cukup hijau kok di luar sana semuanya. Amin, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan memberkati kamar saya luar biasa, haleluya. Ya, saudara yang kasih, saya tidak menjadi orang yang penat walaupun saya tinggal di kamar, karena saya melihat hijau-hijaunya semua, perbukitan, gunung-gunung, saudara, perumahan di luar semuanya.
Nah, mata saya nggak pernah, saudaraku. Kenapa? Yang saya lihat ada. Saudara yang kasih tidak terkurung di kamar. Tapi saudara yang kasih saya harus mandi juga. Kenapa? Kan ditutupnya kamar itu. Bisa ya nggak mandi-mandi berhari-hari. Amin, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kalau nggak mandi, nggak enak, saudara. Nah, demikian juga saudara yang kasih. Karena walau dari celah-celah jendela dari naku itu ada udara masuk, udara itu, saudara yang kasih Tuhan bisa saudara membuat ketidaksegaran dalam tubuh saya. Demikian juga di dalam pemikiran kita, itu sebabnya minta pengudusan dari Tuhan setiap hari. Kita nggak bisa bilang tutup mata pakai masker aku, pakai ini facial. Nah, itulah saudara, haleluya. Nah, facial ini, amin saudara, haleluya. Nah, kita pakai pun kita tutup wajah kita ini udah pakai masker lagi. Amin saudaraku. Pergi keluar sana, saudara yang kasih Tuhan, tetap juga saudara yang kasih kita merasa ada kotoran yang datang kepada kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, apa yang harus kita buat? Hanya firman Tuhan yang tiap hari kita dengar, kita baca, yang bisa membersihkan hati kita. Kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan membuat kita tidak lelah. Tiap hari membersihkan diri kita dengan firman, pikiran kita dengan firman, hidup kita dengan firman, dilandasi oleh firman Tuhan, bekerja dengan firman, berpikir dengan firman, terus dibaharui, supaya kita, hidup kita ini suci, hati kita suci. Saudaraku, di hadapan pemikiran kita suci, layak bertemu dengan Tuhan. Amin yang kurang. Amin. Ayat 9 mengatakan, saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebahagiaan anak-anak Tuhan ada di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita mau kita dikenal orang lain, maka kita harus selalu membawa damai dan berdamai dengan semua orang. Entah orang itu baik atau tidak baik kepada kita, tapi kita harus bisa berdamai dengan semua orang di hati kita. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai dan kita adalah anak-anak Raja Damai, maka kita harus membawa damai. Bila ada damai Tuhan dan dalam hidup kita maka kemampuan kemanapun, saya ulangi lagi ya, bila ada damai Tuhan dalam hati kita dan hidup kita, maka kemanapun dan dimanapun dan dengan siapapun kita akan damai, yang artinya tidak membenci atau bermusuhan. Itu mengotori hidup kita. Kalau kita membenci orang, haleluya. Membenci itu bukan selamanya kita harus, saudara yang kasih Tuhan, mengata-ngatai, menggosipi dia, tapi di dalam hati kita tidak menyukai orang itu. Maka belajarlah kita berdamai dari dalam hati kita kepada semua orang. Entah orang itu baik atau tidak baik bersama kita, berdamai di dalam hati kita. Haleluya. Berdamai dalam hati kita. Maka firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, bahwa orang yang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada yang luar biasa ketika orang melihat ada damai dalam hidup kita, dan kemana pun kita bawa damai, orang mengenal Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Anak-anak Tuhan itu anak-anak Raja Damai. Kalau anak-anak Tuhan